kelompok pemrograman lanjut kelas H tepatnya, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yang dimana pada pembahasan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi dengan tema error kode. Nah, di dalam error kode ini terdapat 5 jenis di dalamnya yang sudah kami kerjakan bersama-sama. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nas, dosen tunggu mata kuliah pemrograman lanjut kelas H, dan juga rekan kerja kelompok saya yang telah bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini secara sama. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita mulai dengan runtime error yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Andi Septian Komarudin, bisa dipanggil Andi, NIM 419. Baik, runtime error adalah jenis kesalahan yang terjadi pada saat pemrograman atau aplikasi sedang berjalan, bukan kesalahan pada saat kompilasi. Runtime error sering disebabkan oleh masalah dengan logika pemrograman, sintaks, atau lingkungan, dan dapat menyebabkan perilaku yang tidak terduga, seperti crash atau kesalahan lainnya. Dalam kasus berikut ini adalah contoh dari runtime error. Nah, dalam kasus ini kita mencoba mengakses elemen array dengan indeks 10 yang di luar batas array. Saat pemrograman dijalankan, akan muncul kesalahan runtime array index out of bound exception. Selanjutnya adalah kita mencoba mengakses metode leg dari objek string yang tidak ada nulnya. Saat pemrograman dijalankan, akan memunculkan kesalahan runtime null point exception. Cara mengatasi runtime error adalah dengan cara pengolahan kesalahan menggunakan block try catch untuk menangkap dan mengatasi runtime error itu sendiri. Dan validasi input yang memvalidasi input penggunaan untuk mencegah data yang tidak valid menyebabkan runtime error. Yang ketiga adalah pengkajian kode, yaitu dengan mengkaji kode dan mencari potensi runtime error dan memperbaikinya sebelum program itu dijalankan. Baik, saya serahkan kepada moderator, maaf. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai tentang sintaks error yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya, kenalkan, nama saya Nauf Sulaiman Al-Hunaiti, NIM 433. Nah, jadi sintaks error ini sebenarnya itu error basic atau error yang bisa kita temui tiap kita ngoding gitu. Jadi kita bakal lebih sering ketemu sintaks error. Nah, jadi apa itu sintaks error? Sintaks error ini adalah jenis kesalahan yang terjadi ketika kode yang ditulis tidak sesuai dengan aturan atau tata bahasa, lebih tepatnya grammar, yang telah ditetapkan oleh bahasa pemrograman. Nah, kesalahan ini biasanya terdeteksi oleh compiler saat proses kompilasi sebelum program dijalankan. Nah, ada beberapa penyebab dari sintaks error itu sendiri. Yang pertama yang paling umum adalah penggunaan koma yang tidak tepat atau titik komanya. Tanda baca yang salah tempat atau digunakan secara tidak tepat dapat langsung mengubah arti frasa dan kalimat yang dibaca oleh sistem komputer. Kemudian yang kedua adalah menggunakan penggalan kalimat sebagai pengganti kalimat lengkap. Nah, terkadang menggunakan penggalan kalimat sebagai pengganti kalimat lengkap dapat membingungkan sistem komputer sehingga dapat menampilkan pesan kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kata yang salah. Nah, dalam sistem pemrograman menggunakan kata yang salah disebut sebagai squinting modifier. Jika menggunakan kata yang salah dalam sistem pemrograman, frasa tersebut dapat membingungkan sistem sehingga dapat menampilkan error pada halaman. Nah, kemudian di sini terdapat dua contoh yang sudah kami buat, ya lebih tepatnya menggunakan bahasa pemrograman Java sebagai contoh dalam penerapan error itu. Nah, jadi yang pertama ada sebuah program yang menampilkan Hello World. Nah, sebenarnya program ini basic sekali, tetapi program ini tidak dapat dikompil karena terdapat sintaks error di dalamnya, yang dimana lebih tepatnya pada bagian pendeklarasian Hello World ini tidak terdapat kurung di akhir, sehingga tidak dapat terbaca oleh compiler dan menyebabkan error. Kemudian yang kedua adalah penggunaan kata kunci yang salah. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam beberapa bahasa pemrograman itu terdapat berbagai aturan tata bahasa penulisan seperti penggunaan sintaks atau penamaan variabel yang tidak boleh sama dengan sintaks yang telah disediakan. Nah, pada contoh ini,
kita dapat melihat bahwasannya dalam pendeklarasian variabel itu terdapat angka di depannya, yang dimana itu tidak diperbolehkan oleh aturan dalam bahasa pemrograman Java. Nah, ketika kita deklarasikan seperti ini, otomatis variabel yang kita deklarasikan itu tidak terbaca, sehingga akan menyebabkan error di dalamnya. Nah, kemudian solusi. Ada beberapa solusi yang dapat kita terapkan untuk mengatasi masalah ini. Nah, yang pertama, penting untuk memahami dengan baik aturan sintaks. Nah, salah satu cara meningkatkan pemahaman kita adalah dengan membaca dokumentasi resmi yang disediakan oleh Oracle kalau kita menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, dari dokumentasi tersebut kita dapat menemukan contoh kode yang benar dan penjelasan yang jelas tentang aturan sintaks Java. Selain itu, menggunakan Integrated Development Environment atau IDE seperti Eclipse atau IntelliJ IDEA juga dapat membantu kita dalam mengatasi sintaks error. Kemudian materi selanjutnya saya persilakan ke rekan kerja kelompok saya untuk melanjutkannya. Silakan. Next. Selanjutnya ada logical error. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arif Akbar dan NIM akhir 035. Apa itu logical error? Logical error adalah error yang terjadi akibat hasil kesalahan pada desain program. Contohnya adalah kekeliruan pada rumus matematika dan urutan serta kegagalan untuk mengikuti spesifikasi desain yang digunakan. Nah, error jenis ini biasanya tidak akan mempengaruhi jalannya sebuah program. Sebaliknya, programmer akan mendapatkan hasil yang tidak diinginkan atau hasil kalkulasi yang tidak benar. Oleh karena itu, logic error adalah kategori error yang dianggap paling sulit untuk diidentifikasi dan diselesaikan. Nah, di antara penyebabnya adalah terdapat kesalahan logika dalam algoritma, penggunaan kondisi if-else yang salah, penggunaan operator logika yang salah, kesalahan perulangan loop, dan di sini yang terakhir adanya kesalahan dalam pembagian atau penghitungan matematika. Nah, contoh yang ada di sini terdapat logical error pada penggunaan operator if number dibagi 2 sama dengan 1, yang mana seharusnya syarat untuk bilangan genap adalah number dibagi 2 sama dengan 0. Maka hasil yang diberikan, karena di sini terdapat logical error, maka hasil yang diberikan oleh program ini akan selalu salah. Mungkin itu saja untuk logical error. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan tim saya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang research error. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rima Mutia Kanita dengan NIM 401. Penjelasannya, research error dalam pemrograman terjadi ketika aplikasi gagal menggunakan atau mengelola sumber daya dengan benar, seperti memori, file, koneksi jaringan, atau thread. Error ini bisa menyebabkan crash, penurunan performa, atau perilaku yang tidak diinginkan pada aplikasi. Sumber daya terbatas dan harus dikelola dengan baik, dengan hati-hati agar tidak menyebabkan masalah. Penyebab terjadinya resource error, salah satunya bisa terjadi karena kegagalan untuk menutup resource error seperti tidak menutup file, koneksi, atau stream setelah digunakan yang menyebabkan kebocoran resource. Juga penggunaan resource berlebihan, yaitu membuka terlalu banyak koneksi atau thread tanpa manajemen yang baik mengakibatkan kehabisan resource. Dan selanjutnya itu ada contoh dari resource error. Dalam contoh ini, disk akan terus bertambah dan memori yang digunakan akan terus meningkat hingga kehabisan ruang. Solusinya yaitu dengan membatasi jumlah item dalam disk atau menggunakan algoritma yang lebih efisien dalam hal menggunakan memori. Selain itu, objek yang tidak lagi diperlukan harus segera dilepaskan dari memori dengan menghapus referensinya atau menggunakan mekanisme seperti weak preference untuk membiarkan garbage collector mengelola objek yang tidak digunakan. Selanjutnya ada aritmatik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bintang Marsatria Tuhu dengan NIM 410. Di sini saya akan menjelaskan tentang arithmetic error. Arithmetic error ini adalah jenis error yang sering terjadi karena kesalahan
aritmatika sebenarnya ini masuk ke logical error. Cuma kalau di sini itu hanya untuk rumus aritmatikanya saja yang biasanya akan menghasilkan output yang tidak sesuai atau bisa jadi terjadinya error saat program itu dijalankan. Mungkin langsung saja kepada contohnya. Nah, di sini di kelas berikut kita sebenarnya kan mendeklar terdapat dua tipe data integer, yaitu A yang nilai bervalue 10 dan B yang bervalue 0. Nah, di sini kita mendeklarasikan B yang sama dengan 0. Jika kita menggunakan B untuk penyebut operasi pembagian seperti yang di bawah itu, yaitu A per B atau A bagi B, itu bisa menimbulkan arithmetic exception by zero. Nah, kemudian cara mengatasinya yaitu sebenarnya ini tinggal ditambahkan pengecekan ya yang berupa if dalam kurung B untuk memastikan pembagian yang dilakukan agar dilakukan dengan 0 sehingga menghindari kesalahan aritmatika itu. Nah, kemudian jika B ini adalah 0, program akan mencetak kesalahan pesan atau alih-alih untuk mencoba pembagian yang belum valid. Mungkin seperti itu saja contohnya untuk aritmatika error. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, saya untuk pemaparan dari 5 jenis error ini kami rasa cukup, sudah kami jelaskan semua. Dan kalau kita tarik kesimpulan ya, dari penjelasan ini, bahwasannya error dalam pemrograman adalah kesalahan yang terjadi baik pada tahap penulisan maupun eksekusi kode program. Nah, seperti yang kita jelaskan terjadi berbagai macamnya, yaitu seperti syntax error yang disebabkan oleh kesalahan aturan penulisan, runtime error yang disebabkan oleh program yang dijalankan akibat kondisi tidak terduga, logical error yang menghasilkan hasil yang salah. Nah, penting untuk memahami berbagai macam error ini supaya kedepannya para programmer itu dapat memperbaiki dan mengoptimalkan program secara efektif. Jadi kurang lebih seperti itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan.